Alhamdulillah. Kita seperti biasa setiap Jum'ah Pon setelah rotib dan pembacaan Maulid Majelis Ta'lim Al-Islami, kita membaca tauhid, ngaji tauhid ya, ngaji tauhid. Dan kita memakai kitab Aqidatul Awam yang memang merupakan landasan dari tauhid yang wajib kita ketahui. Karena ketauhidan ini satu ilmu yang tidak boleh taklid. Napa taklid? Jarine. Katanya, kalau misalkan ilmu yang lain seperti fikih, kenapa kok wudhu demikian? Katanya kiai saya, katanya Habib Fulan, wudhu itu caranya begini begitu, tidak masalah. Tapi kalau tauhid tidak bisa taklid. Tapi kita harus memahaminya, mengetahuinya dan meyakininya. Nah, seperti contoh tentang masalah rukun agama, ini penting sekali, landasan agama kita. Atau tiang agama kita. Itu rukun iman, Islam, ihsan, ini juga wajib kita ketahui. Ternyata banyak orang yang tidak memahaminya. Padahal ini merupakan dasar dan landasan. Ternyata banyak yang tidak memahaminya dan mengerti tentang ini. Tapi malas ngaji. Biasanya kalau orang-orang ngapunten ya, umumnya orang itu kalau pengajian kitab tidak begitu respect, tidak begitu tertarik, dan tidak begitu menganggap penting. Ana sering ketemu sama orang-orang yang Masya Allah sholawatan, maulidan, di mana-mana dihadir, bahkan luar kota. Motoran, Masya Allah, salut kita. Pahalanya besar, fadilahnya, keutamanya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Cuman ketika kita ngobrol sama mereka-mereka ini, tentang rukun agama, tentang masalah rukun iman, apa segala macam, ternyata mereka tidak memahaminya. Nah ini kan, ya apa ya? Ibarat kata ketika orang tersebut melakukan satu amaliyah yang hukumnya sunnah, tapi amaliyah yang hukumnya wajib terlupakan. Terus gimana bisa manfaat amaliyah sunnahnya ketika wajib ditinggalkan? Tapi emang umumnya begitu. Kalau kajian wajib, baca kitab, padahal penting banget. Nah termasuk tauhid ini. Tauhid ini dikatakan ilmu, maka dikatakan di sini ya, wa ba'du fa'lam. Kata-kata fa'lam. Ai wa ba'du, setelah kita membaca sebelumnya basmalah ini. Ya. Abda'u bismillah dan seterusnya yang sudah kita bahas. Setelah itu fa'lam, maka ketahuilah maknanya i'lam ini, ketahui dan yakini tentang min wajibin biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat, tentang kewajiban 20 tentang sifat wajib bagi Allah 20, ketahuilah, yakinilah, pahamilah tanpa taklid, tanpa jari. Lu kan susah, enggak susah, siapa bilang susah? Leka ngaji angel lah. Hah? Kalau enggak ngaji angel? Enggak susah. Dan ini sekali lagi tanpa taklid, karena iman itu tidak dengan taklid, keyakinan itu bukan dengan taklid. Keimanan sekali lagi itu hati, mempercayai tanpa taklid. Sampeyan percaya kalau Gusti Allah? Iya. Apa? Jarine ana Allah.
jare yai kula, jare ustadz kula, jare habib kula. Itu namanya taklid. Loh, sholat kok carane ngono? Subuh kok sampean gawe kunut napa? Oh, jarine ulama saya, kata guru saya. Boleh enggak? Boleh. Dalilnya apa? Gak ro, enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi sekali lagi tauhid, dan tauhid ini bukan ilmu yang berkembang. Ya. VG tauhid VG tasawuf. Yang tauhid ini ilmu baku. Tauhid ini ilmu pasti dan ilmu tetap. Yang tidak akan mungkin bisa berubah. Lek VG berkembang sesuai zaman. Luas, VG ini luas banget. Luas, sangat luas sekali. Tasawuf itu sebetulnya bisa dikatakan hampir mendekati ilmu baku. Tapi tasawuf ini juga bisa berkembang satu saat. Dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal tasawuf itu berkembang. Tapi dalam hal yang sifatnya umum, enggak. Nah, dalam hal yang sifatnya umum, sifatnya kajian tasawuf ini bisa berkembang. Dalam hal yang sifatnya khusus, tasawuf ini tidak bisa berkembang. Baku. Tapi yang tidak bisa berkembang sama sekali, baik secara zaman ataupun apapun, tauhid. Kita ngaji Aqidatul Awam ini aja sudah cukup dan menggugurkan kewajiban sebetulnya. Awalul wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistighani, ini cukup Aqidatul Awam. Enggak perlu muluk-muluk, enggak perlu tinggi-tinggi. Kok kedukuran malah jungkel. Hah? Wong lek kadang kedukuran itu kan takutnya iso kebentuk. Orang kalau dia naik terlalu tinggi dengan cepat itu iso ketatap dalam hal tauhid dan bisa terpeleset. Maka ulama-ulama Hadramut, beliau-beliau tersebut mengkaji tauhid ini tidak terlalu tinggi. Cukup apa yang wajib diimani, wajib diketahui, itu yang mereka pelajari, selebihnya enggak. Kalau ulama-ulama lain kayak model Mesir mungkin ya, atau ulama-ulama yang daerah-daerah tertentu, mereka mengkaji tauhid sampai dalam. Tapi ulama-ulama Hadramut rata-rata mereka orang-orang yang warok dan orang-orang yang mereka takut dan sangat berhati-hati, hingga cukup apa sih wajib kita ketahui sih itu yang pelajari. Mentok-mentok Jauhar Tauhid. Jauhar Tauhid itu lumayan masih. Nah, kemudian maka wajib kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah. Dalam arti wajib ini apa? Wajib ada pada Allah yang mustahil tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah wajib punya sifat ini, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat 20 ini harus ada pada Allah. Harus ada pada Allah. Kenapa? Karena sifat kemahaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang mengatakan kok sifat wajib bagi Allah cuma 20 sih? Kok dikit banget? Kok hanya 20? Jawabannya, karena keterbatasan kita sebagai manusia yang akalnya sangat terbatas memang, hingga kita hanya mampu mengetahui 20 sifat. Dan tidak ada satupun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama tauhid maksudnya, yang mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah hanya 20 sifat. Tidak ada. Tidak ada. Tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita mampunya cuma mengkaji 20 sifat. Dan tidak membatasinya. Tapi punya kaidah dalam 20 sifat ini, ada kaidahnya. Pokoknya apa? Segala sesuatu yang maha sempurna, maka itulah sifat Allah. Ya. Sempurnaning sempurno. Akmalul kamal. Itulah sifat Allah. Pokoknya segala sempurnanya, kemahasempurnaan, itulah sifat Allah. Jadi tidak terbatas dengan hanya 20 sifat. Dan sekali lagi
kita tidak boleh taklid. Sebetulnya ngeri loh ini masalah ya, karena banyak orang ternyata tidak paham. Sedangkan kita tidak boleh taklid. Kita tidak boleh taklid, ternyata banyak yang tidak mengerti. Kemudian, dan kita juga tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun ada kesamaan, tapi kesamaan itu suatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena sifat Allah bersifat mutlak, sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah ini bukan sama. Maksudnya yang misalkan kayak kudroh ya, mampu. Manusia punya kemampuan juga kan? Makhluk punya kemampuan. Allah maha melihat, manusia juga bisa melihat. Cuman sifat Allah ini merupakan sifat mutlak, merupakan bagian sifat yang tidak bisa dipisah dan bukan karunia pemberian atau apapun. Tapi kalau makhluk, melihatnya makhluk niki merupakan karunia dan membutuhkan sarana untuk melihat, ya, mendengar, melihat, mampu berjalan dan seterusnya. Ini bukan merupakan sifat, tapi merupakan karunia. Kalau berbicara merupakan sifat manusia, maka tidak ada satupun manusia yang bisu. Kalau mampu merupakan sifat manusia, maka tidak ada satupun orang yang lumpuh. Kenyataan ada yang lumpuh, ada yang kena musibah dengan bisu, dengan tuli, dengan buta. Berarti apa? Berarti itu bukanlah sifat. Tapi kemampuan yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Allah maha, dari maha ini tadi itu merupakan sifat. Paham apa mboten? Hah? Paham apa mboten? Tambah ngantuk modelnya. Kemudian apalagi kalau musim-musim begini ya, musim-musim begini ngajinya pakai online, streaming, alamat, ambil turu-turuan di kasur, nah, tangi-tangi sentek, duh ngajinya sentek, ambil HP-nya kena iler bisa. Kemudian in rumta ilmal asli kun mujtahidan wala tuqallid fal khilafu qad bada. Intinya tadi ya, tidak boleh taklid, kudu dengan kita mampu mengetahuinya dan meyakininya. Setelah mengetahuinya meyakininya. Karena keyakinan itu dari pengetahuan, mengetahui baru timbul keyakinan bagi kita. Ada yang tanpa mengetahui tapi yakin. Itu derajat-derajat min ashabil yakin, itu sudah derajat-derajat orang tinggi. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Imam Ali, idza kushifal ghita masdattu yakina. Itu derajat-derajat yakin, derajat yang super tinggi. Kalau kita butuh untuk kajian seperti ini, untuk baru bisa yakin. Nah, kalau dikatakan sampean yakin sama Allah, iya, Allah itu ada. Buktinya apa? Ini perlunya kita tauhid kan itu. Anda meyakini Allah sebagai Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Allah itu maujud, ya. Ada Allah, ada. Buktinya apa? Wis pokoknya aku yakin. Nah ya buktinya apa? Ketika kita bicara dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis, dan kita tidak punya kemampuan dalam hal tauhid, ya wis. Iya ya. Logika yang keluar. Sedangkan keyakinan itu bukan dengan logika. Keyakinan dengan keimanan. Logika ini kadang-kadang bisa mengalahkan keimanan, karena bisa mengalahkan logika sebetulnya. Tapi kadang-kadang bisa sebaliknya, logika mengalahkan keimanan. Kalau keimanannya lemah tanpa dilandasi dengan ilmu. Kemudian falillahi mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Falillahi, maka Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, satu sifatnya. Pertama mawjud, Allah itu wujud. Ada Allah Subhanahu wa taala ini. Adanya Allah ini dalilnya apa? Dengan ilmu pengetahuan pun sebetulnya sudah ada dalilnya.
Apa? Segala sesuatu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ada sabab musabab. Ada sabab musabab. Bahkan orang-orang yang anti Tuhan pun meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan sebab musabab. Termasuk alam semesta, termasuk alam semesta. Itu terjadi dengan sebab musabab. Nah terus, munculnya alam semesta ini karena Big Bang kalau bahasa ilmu pengetahuannya, ledakan besar yang kemudian membentuk alam semesta dan seterusnya. Mereka mentoknya di situ. Jadi semua itu terjadi dengan sendirinya karena ada satu peristiwa alam hingga menyebabkan ledakan, kemudian menyebabkan di dalam ledakan tersebut ada makhluk-makhluk hidup yang kemudian jadi begitu-begitu. Tapi ketika mereka diuber lagi, loh, terus penyebab adanya ledakan awal itu apa? Kok tahu-tahu meledak? Terus dari mana ini benda ini dari mana? Yang menyebabkan alam semesta muncul ini dari mana? Mereka akan mengatakan, itu kami masih belum mengetahuinya. Karena mereka tidak percaya Tuhan kan. Nah, kalau kita orang yang beriman, kita akan mentoknya di Allah yang menciptakan itu. Dan Allah yang menjadikan alam semesta ini dengan sabab musababnya, Allah yang menentukan dan menciptakannya. Itu bukti dalil tentang wujudnya Allah. Kalau kita orang berakal punya pemikiran logika sekalipun, diuber sampai di sini kita akan mentok bahwa Allah lah yang menciptakan. Ada seorang ilmuwan terkenal, dan insya Allah semua orang tahu, namanya Albert Einstein. Dengan teori relativitasnya yang Masya Allah ini orang pinternya. Dia ini ateis, gak percaya Tuhan. Sampai ketika dia mempelajari suatu hal, dia mentok. Mempelajarinya itu alam semesta di antariksa. Dia mentok sampai dia mengatakan di akhir umurnya di bukunya dia bahwa tidak mungkin tidak ada kreator. Apa makna kreator? Pencipta. Tuhan maknanya. Tidak mungkin tidak ada Tuhan ini. Awalnya dia ragu adanya Tuhan. Tak percaya bukan ragu. Tidak yakin adanya Tuhan karena dia ilmuwan. Semuanya pakai logika. Begitu dia mempelajari alam semesta semakin pintar nih wong, malah semakin ragu dengan keateisannya dia. Dan dia menjadi bingung. Gak mungkin lek gak nyiptakno ini. Tapi kita umat Islam sudah dikasih ini loh. Siapa nyipta? Allah. Jadi maksudnya apa? Dalil tentang wujudnya Allah ini apa? Dengan pengetahuan pun kita sudah mendapatkan dalil. Dengan ilmu-ilmu alam pun kita dapat dalil. Dengan ilmu sains pun kita dapat dalil. Tidak perlu dengan Quran lah. Ya dulu Quran ya pasti ya. Maksudnya tanpa perlu melihat Quran, kita sudah mendapatkan dalil di alam ini. Tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya Allah. Nah. Atau gampangannya dalil wujudnya Allah ini apa? Ya wujuduna. Ono kita kabeh ini. Adanya kita merupakan dalil adanya pencipta. Kemudian gadimun. Iki ngaji tauhid rada suwe-suwe iku kadang-kadang nglambiar kabeh wong-wong. Nggih, karena gak paham akhirnya tuh pikirannya nang ndi. Gadimun nanti kita bahas masalah gadimun. Insyaallah. Jumat Pon yang akan datang. Kita akan bahas yang qadimun atau sifat yang nomor 2. Yang kedua, sifat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.